Halo Sobat BP. Belakangan ini, nama Marcus Gideon menjadi bahan pembicaraan badminton lovers tanah air. Hal ini dikarenakan performa tandem Kevin Sanjaya ini yang dianggap makin menurun pasca cedera. Bahkan tak sedikit yang menyuarakan Cousinho dipisah saja dan Kevin dipasangkan dengan pemain lain. Mungkin seperti itulah pandangan orang awam untuk saat ini. Tapi Andin yakin pikiran kalian bakalan berubah setelah menonton tayangan ini. Beda halnya dengan pemain belakang lainnya. Pemain yang akrab disapa Cousinho ini tak bisa disebut sebagai salah satu pemain belakang terbaik dunia. Alasannya karena postur yang terbatas, ditambah power yang kurang membuat ia tak begitu menonjol. Apalagi dipasangkan dengan Kevin, yang notabene begitu bersinar dengan refleks tangan petir, kecepatan backup, aksi-aksi akrobatik, hingga tingkah tenggel di lapangan. Itulah mengapa Sinyo begitu mudah dilupakan. Pada setuju kan kalian sampai di sini? Yang pada minta Marcus dipisah sama Kevin, ayo sini ngumpul dan simak baik-baik ulasan ini. Well, kalau Kevin paling famous lewat tarian-tarian cepatnya di depan net, Marcus memiliki peran sebagai pengangkut air. Entah istilah ini cocok atau enggak, soalnya minjem dari sepak bola aja. Nah, maksud dari pengangkut air ini sendiri kalian bisa terjemahkan lewat aksi cover lapangan yang diperagakan pemain 31 tahun ini dari segala lini, mulai dari belakang hingga bagian depan. Postur yang terbatas membuat tugas Cousinho sebagai pemain pengangkut air akan lebih sulit dan butuh tenaga ekstra. Tapi melihat aksinya setiap kali bertanding, BL Indonesia pastinya udah hafal bagaimana usaha maksimal yang dilakukan seorang Cousinho. Selain dalam hal bertahan, Cousinho juga harus berjuang keras dalam hal menyerang. Power yang kurang membuat pukulannya harus dilakukan berulang-ulang demi mematikan rally. Makanya, kadang ia menempatkan kok pada area yang sulit dijangkau lawan. Well, jika pukulannya tak langsung mencuri poin, pukulan-pukulan ini akan tetap krusial untuk memancing lawan mengangkat kok agak tanggung untuk kemudian dimatikan oleh Kevin di sisi depan. Menurut research study dari Jorgensen di tahun 2010, badminton memiliki karakteristik gerakan yang bersifat eksplosif, cepat, dan menuntut terjadinya kontraksi terus-menerus khususnya pada otot di persendian bahu, pinggang, lutut, sampai dengan persendian ankle dan kaki. Sehingga badminton memiliki risiko cedera yang tinggi bagi para atletnya. Berdasarkan fakta ini, ditambah beban kerja yang lebih besar, bisa disimpulkan kemungkinan cedera pada Cousinho pastinya lebih besar dari pemain lainnya. Buktinya terpampang nyata pada kenyataan yang terjadi saat ini. Kalian sadar nggak kalau Cousinho emang lebih sering cedera dari Kevin Sanjaya? Kita flashback ke tahun 2018, tepatnya di gelaran World Tour Finals. Minions terpaksa mundur dari turnamen akibat Cousinho yang cedera leher hingga berefek ke matanya. Belum lagi di gelaran Badminton Festival Bali 2021 silam, di mana ia mengalami pendarahan pada otot perutnya yang tertarik. Tak sampai di situ, Cousinho kembali harus menepi di tahun 2022 akibat adanya pertumbuhan tulang pada kakinya.
Hal ini diakibatkan gesekan dan tumpuan yang terus-menerus saat bermain dalam intensitas tinggi. Dan baru-baru ini saat kembali dari cedera, giliran cedera otot perut Cousinho yang kembali kambuh hingga membuatnya menahan sakit dan kalah di Indonesia Masters 2023. Gimana? Apa kalian masih mempertanyakan komitmen tinggi yang dimiliki Cousinho dalam usahanya kembali ke performa terbaik? Saya kira sudah cukup ya guys. Seburuk-buruknya opini adalah opini yang mengatakan Cousinho tak punya kontribusi dalam karir Minions saat 5 tahun lebih bertahta di ranking 1 dunia. Makanya, Kevin dan Marcus sama pentingnya di lapangan. Tak ada yang lebih hebat, tak ada yang kurang hebat. Kalau bisa dianalogikan Sobat BP, Kevin ibarat seorang pemimpi. Maka Cousinho lah yang mewujudkan semua mimpi-mimpi Kevin ini. Kevin dipersilahkan berbuat semaunya. Tugas Cousinho hanya mencegah Kok jatuh di area mereka sendiri. Dan beginilah Cousinho berkontribusi dalam setiap pertandingan. Memberikan support pada bakat front player yang dimiliki sang partner. Sebagai pemain belakang yang memiliki keterbatasan, tak banyak pemain yang bisa seperti Cousinho. Pemain yang punya daya juang luar biasa di lapangan. Bahkan dalam keadaan menahan sakit pun, ia masih menampilkan performa maksimal. Cepat pulih Cousinho. Kami menunggumu kembali bersama Kevin dalam wujud Minions yang fenomenal. Well, terlepas dari semua isu-isu miring terkait dipisahkannya Kevin dan Marcus, fans Minions bisa bernafas lega. Hal ini karena Minions kemungkinan besar takkan dipisah. Jika merujuk pada apa yang dikatakan Harry IP baru-baru ini, ia menegaskan kalau planning pemisahan Minions tidak mungkin terjadi saat ini. Menurut saya enggak, terlalu jauh untuk menukar pasangan. Cuma hanya karena masalah itu kok langsung terlalu jauh.